Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Ratu Fadila, NIM 05201003 dari Program Studi Teknik Kimia, kelas PMSC. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas saya di pekan 9, yaitu tentang hipotesis rata-rata. Jadi di sini ada beberapa latihan soal, yaitu tentang exercise 10-20. Di sini ada soal a random sample of 64 bags of white cheddar popcorn weighed on average 5.23 ounce with a standard deviation of 0.24 ounce. Test the hypothesis that mu sama dengan 5,5 ounce against the alternative hypothesis. Dan untuk yang alternatif hipotesis ini ada mu kurang dari 5,5 ounce dan level signifikansinya atau alfanya itu 0,05. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Diketahui tadi di soal yaitu n-nya 64 dan rata-ratanya 5,23. Dan tadi diketahui juga standar deviasinya yaitu 0,20. Di sini alfanya tadi diketahui level signifikansinya itu 0,05. Nah, karena tadi mu sama dengan 5,5 itu kita anggap sebagai hipotesis nul atau hipotesis nol. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu mu kurang dari 5,5. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Z kurang dari min Z alpha. Itu ini merupakan daerah penolakan Hanover. Pertama kita cari Z hitungnya dulu dengan rumus seperti ini. Lalu kita masukkan angka-angka yang kita ketahui tadi sehingga mendapatkan negatif 9. Alfa tadi kita dapatkan yaitu 0,95 sehingga berdasarkan tabel Z, nilai Z 0,95 itu 1,65. Karena tadi Z kurang dari min Z alfa sehingga kita dapat memasukkan nilai tadi min 9 kurang dari min 1,645 di mana min 9 tersebut berada pada daerah tolak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kita menolak Hanoi. Oke, untuk selanjutnya soal 10.21. An electrical firm manufacture light bulbs that have a lifetime that approximately normally distributed with a mean 800 hours dan standar deviasinya 40 jam. Jadi di sini diketahui rata-rata 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Terus di sini kita melakukan hipotesis yaitu mu sama dengan 800 sebagai H0 nanti, dan untuk H1-nya itu H alternatif mu tidak sama dengan 800. If a random sample 30 bulbs, berarti di sini ada n 30. Rata-rata hidupnya itu 798 hours. Gunakan p-value untuk menjawabnya. Oke teman-teman, kita H0 di sini kita masukkan tadi H0-nya mu sama dengan 800 dan mu tidak sama dengan 800 dan n-nya 30, rata-rata 798. Terus di standar deviasinya 40 dan alfa-nya 0,05. Selanjutnya kita hitung dulu untuk Z hitungnya. Z hitungnya didapatkan min 1,64. Dari rumus ini ya, rata-rata dikurang mu tadi 800 dan rata-rata 198 per standar deviasi 40 per akar n atau akar 30. Karena menggunakan di sini model yang ini tuh menggunakan tutel ya, atau menggunakan dua bagian yaitu Z kurang dari min Z alpha dan satunya lagi Z lebih dari Z alpha. Nah, selanjutnya kita menggunakan p-value di sini karena tadi dimintanya p-value. Nah, p-value di sini rumusnya itu 2p Z lebih dari sama dengan mutlak Z. Sehingga kita masukkan lagi tadi Z-nya kita ketahui min 1,64, masukkan mutlak. Di sini di sini menjadi ini 2p
Nah, nilai P dari Z kurang dari sama dengan min 1,64 itu didapatkan 0,05. Sehingga kita kalikan 2 kali 0,05 itu 0,1. Nah, kita ketahui di sini bahwa nilai P value kurang dari nilai alfanya. Sehingga ketika maaf, saya ulangi, P value di sini lebih dari nilai alfanya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa gagal tolak H0 atau kita menerima H0. Atau kita dapat simpulkan bahwa rata-rata hidupnya apa ini bola lampu dia 800 jam karena kita menerima handle tadi ya gagal tolak. Oke, soal selanjutnya itu 10.25. Di sini kita tentang it's claim the automobile are driven on average more than 20 ribu. Oke. Di sini diketahui otomobil dikendarai dengan rata-rata 20.000 km per tahun. To test this claim, 100 randomly selected automobile owners are asked to keep a record of the kilometers they travel. Would you agree with this claim if the random sample show an average uh, and standard deviation? Oke, di sini kita menentukan lagi menggunakan p-value untuk menyimpulkan dari soal tersebut. Nah, dari soal tadi kita didapatkan N-nya 100. Tahu dari mana kita N-nya 100? Nah, N-nya 100 ini tadi ini karena dia 100 randomly selected automobile owners. Baru rata-rata 23.500 dapatkan dari sini tadi. Selanjutnya untuk standar deviasi 3.900. Tadi dari ketahui juga di soal. Dan untuk H0, H0 tadi kan diketahui mu-nya sama dengan 20.000 ya. Untuk alternatifnya itu mu lebih dari 20.000. Oke, ya. Selanjutnya kita hitung untuk Z sama dengan untuk menghitung Z hitungnya. Untuk mendapatkan Z hitungnya kita menggunakan rumus ini lagi. Rata-rata dikurang mu per standar deviasi per akar N. Didapatkan 8,97. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus P value lagi. Di sini P Z lebih dari 8,97 sama dengan 1 kurang P Z kurang dari 8,97. Nah, nilai dari P Z kurang 8,97 ini yaitu nilainya 1. Sehingga untuk mendapatkan P value dari ini 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah, karena P value bernilai 0, maka di sini kita tolak H0 ya. Atau kita menerima bahwa rata-rata lebih dari 20.000 itu kita menerima hal satu. Oke, selanjutnya next. 100 kita ke 10.29 itu di sini ada past experience indicate that the time required for high school seniors to complete a standardized test normal random variable with a mean 35 menit. If a random sample of 20 high school seniors took average of 33.1 minutes to complete this test with standard deviation of 43 minutes, test the hypothesis. Oke, di sini kita apa ya? Menentukan ini lagi. Kita menentukan apakah kita menerima H0 atau kita menerap tolak H0. Oke. Nah, kita di sini menggunakan P value lagi, ya, menggunakan rumus P ya. Nah, karena kita mengapa kita menggunakan rumus P? Karena di sini dia kurang dari 30 ya. Sehingga N tadi 20 dan rata-rata 33,1 dan X-nya ini maaf, kan X ini alfa 0,05 dan ini untuk santimeter 4,3. Dan H0-nya tadi mu sama dengan 35 dan mu-nya kurang dari 35. Untuk mendapatkan T sama rumus seperti tadi, sehingga didapatkannya T min 1,98.
Nah, kita cari V-nya dulu atau degree of freedom-nya, yaitu 19. Nah, di sini mencari P value dengan T distribusi T degree of freedom dari ininya. Nah, setelah kita dapatkan T distribusinya ini yaitu 0,031187. Nah, kita dapat ketahui di sini bahwa P value kurang dari alfanya, sehingga kita menolak H0 atau kita menerima si H satunya atau H alternatifnya tadi. Oke, sehingga kita apa ya, dapat menyimpulkan bahwa time required for high school candidates to complete the test, dia apa ya, menyelesaikan tesnya ini kurang dari 35 menit rata-ratanya. Oke, selanjutnya ke 10.30. Random sample size N satunya 25 dan ini ada juga tanda deviasi satunya itu 5,2 dan untuk X1 dan rata-rata satu 81. Ini ada a second random sample size untuk N236, untuk standar deviasi 2 3,4 dan untuk rata-rata 2 76. Nah, di sini diketahui bahwa hipotesisnya sini adalah mu1 sama dengan mu2. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu mu1-nya tidak sama dengan mu2. Nah, kita di sini menyimpulkan dengan P value lagi. Di mana N1 sama dengan 25 tadi, dan deviasi 5,2, rata-rata 181, N2 36, dan deviasi 2 yang 3,4, rata-rata 276, dan alfa 0,05. Dan tadi ini kita buat menjadi seperti ini. Tadi H0-nya itu mu1 sama mu2, atau kita bisa pindahkan ke ruas kiri menjadi mu1 sama kurang dari mu2 sama dengan 0, dan mu1 kurang dari mu2 tidak sama dengan 0. Pertama kita cari Z hitungnya dulu, itu dengan rumus ini kita masukkan angka tadi berdasarkan yang kita ketahui, didapatkanlah 4,22. Nah, bentuk yang ini merupakan two-tail, jadi sehingga Z kurang dari minus Z 0,025 dan Z lebih dari 0,025. Ini tadi alfa per 2 ya. Alfa per 2. Nah, didapatkanlah Z ini 1,96. Nah, dapat saya simpulkan bahwa 4,22 kurang dari min 1,96 dan 4,22 lebih dari 1,96. Nah, karena di sini ada bagian dari penolakan H0, maka dapat kita simpulkan bahwa maka kita tolak H0 ini. Atau kita menerima bahwa mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Nah, di sini 10.31. Manufacturer claim that the average tensile strength of thread exceeds the average tensile strength of thread B by the least 12 kilograms. To test this claim, 50 pieces of each type of thread were tested under similar conditions. Type A thread had tensile strength 0,7 kg with a standard deviation 6,8. While tipe B thread had a thread 7,8. Test the manufacturer level. Oke, kita cari ini kanal dan satunya lagi ya. Menggunakan ini, menggunakan kanal dan satu. Nah, kan tadi diketahui tuh di soal NA-nya berapa, NB-nya berapa, itu sama-sama 50 kan tadi. Untuk rata-rata A 8,7 dan rata-rata B 77,8 dan untuk standar deviasi A 6,28 dan standar deviasi B 5,61 dengan alfa 0,5. Nah, H0 di sini adalah mu A kurang mu B kurang dari sama dengan 12. Dan untuk H1-nya mu A kurang dari mu B lebih dari 12. Kan di sini kita menyimpulkan bahwa menggunakan ini ya, Z kurang dari Z 0,9. Nah, kita cari Z hitungan dulu menggunakan rumus ini, maka didapatkanlah min 2,6. Ini kita masukkan berdasarkan apa yang kita ketahui tadi ya. Yaitu
si rata-ratanya A kurang rata-ratanya B dikurang dengan DO-nya tadi, baru 6,28 dikurang 5, per 6,28 kuadrat per 50, 5,61 kuadrat per 50 dapatlah min 2,6. Baru kita bandingkan dengan Z 0,95 tadi, dapatlah si ini, bahwa si min 2,6 ini kurang dari Z 0,95, maka kita gagal tolak H0 karena dia si Z-nya ini ya Z ini kurang dari si ini, maka tolak H0 atau kita menerima si H0 ini. Oke, selanjutnya oh iya, kita sebelum simpulkan tadi ya. Nah, simpulannya tadi dari mu A kurang mu B ini eh, kurang dari sama dengan 12 ya. Tensilnya si A sama B. Oke, kekuatan tegangan. Oke, selanjutnya untuk 10.32. Amsat News, Desember 2004, list median salaries for associate professors of statistics at research institutions and at liberal arts and other institutions in the United States. Assume that a sample of the associate professor from research institution has an average salary per year and standard deviation of asumsikan hasil from other types of university has average salary of 65.200 with standard deviation. Oke. Di sini kita menentukan lagi untuk hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Di sini hipotesis H0-nya kita ketahui bahwa mu1 ini mu1 sama dengan mu2 ditambah 2000. 2000 apa di sini? Ini ya. $2.000 ya. Oke. Untuk mu1 yang H1 yaitu tidak sama dengan mu2 ditambah 2000 karena di sini ada kata-kata di sini test hypothesis that the mean salary of associate professor in research institution is $2,000 higher than those other institution. Jadi profesor di penelitian institut penelitian ini $2.000 lebih tinggi dibandingkan di tempat lain ya, institusi lain. Jadi kita bikin seperti ini dan alpha tadi 0,01 ya ketahui. Nah sekarang kita tentukan nih apa ini? Kita tentukan bahwa kita tolak H0 apa menerima H0. Nah, di sini alfa 0,01 dengan S1 ini 6.000, S2-nya 5.000, N1 200, N2 200, dan untuk rata-ratanya tadi 70.750, dan untuk rata-rata kedua 65.200. Kita masukkan ke T tadi, sehingga didapatkan 6,43. Nah, dengan rumus p-value kita dapatkan 2 dikali 1 min P dari T kurang 6,43. Maka dapatkanlah 1,3 kali 10 pangkat min 10. Nah, karena diketahui di sini p-value kurang dari alfanya, maka kita menolak H0. Nah, artinya apa? Berarti di institut di sini gajinya si profesor di institut ini salah ya, kita tolak ya, kita tolak H0 ini, kita menerima sih H1 bahwa gaji di profesor di institut ini tidak lebih dari 20.000 ini dibandingkan institut lain. Oke, soal 10.34. Okay. The study was made to determine if the subject matter in a physics course is better understood when a lab constitutes part of the course. Students were randomly selected to participate in either 3 semester hour course with labs or 4 semester hour course with labs.
Intersection with labs sebagai net average grade 85. Oke, dan standar deviasinya 4,7. Oke. Dan intersection with labs 17 murid, rata-rata 79 dan standar deviasinya 6,1. Would you say that the laboratory increased the average use p-value? Nah, kita menggunakan p-value lagi di sini untuk menyimpulkan bahwa mengasumsikan populasi the approximately normally distributed with equal variance. Oke. Oke, kita gunakan lagi rumus ini. H0 ini adalah mu1 kurang mu2 kurang 8 sama dengan 0 ya. Ini sebenarnya tadi mu1 kurang mu2 sama dengan 8. Kita pindahkan 8-nya ke sana menjadi seperti ini ya. Karena ada kata-kata ini tadi. Would you say that the laboratory course increased the average grade much as 8 points? Jadi ini H0-nya sama dengan 8 ya. Untuk yang H1-nya ini kurang dari 8, karena nggak mungkin lebih dari 8. Sehingga kita dapat rumus dengan ini. Cari V-nya dulu, yaitu 26. Untuk SP-nya itu segini, 5,603. Dan dapat T-nya. Nah, dengan rumus ini, kita masukkan min 0,922. Nah, selanjutnya kita mencari p-value dengan T distribusi 0,922 tadi, 26,1. Nah, didapatkanlah 0,1825. Karena p-value ini lebih dari alfa, ini nilai p-value tadi lebih dari alfa, maka gagal tolak H0 atau kita menerima H1. Di mana rata-rata pertama dan rata-rata kedua ini dia kurang dari 8 ya. Oke. Mungkin agak terlalu lagi karena ini materinya agak cukup mudah ya. Oke, untuk 1036 lanjut lagi. Engineers at a large automobile manufacturing company are trying to decide whether to purchase brand A or brand B tires for company new model. Jadi ini ada apa? Perusahaan dia ingin membandingkan antara brand A dan brand A dan brand B untuk perusahaannya di model yang terbaru. Oke, to help the decision as the experiment is conducted using dia menggunakan 12. Berarti di sini nanti NA-nya 12, NB-nya 12 ya. The tires are run until the result are followed. Nah, ini dari tahu rata-ratanya segini dan S1-nya segini. Untuk yang brand B rata-rata 2 nih harusnya ya. Rata-rata 2 dan untuk S2-nya segini. Oke, tentukan hipotesis test the hypothesis that there is no difference in the average grade. Assumption the population to be approximately normally distributed with equilibrium. Kita menggunakan p-value lagi. Kita masukkan XA. Nah, XA ini 37.900 km. Seperti yang diketahui tadi, kita masukkan semuanya yang diketahui dengan alfa 0,05. Nah, sini diketahui H0-nya itu mu1, bahwa rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Untuk H1-nya rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2. Di sini seharusnya bukan SP ya, ini seharusnya dia SP kuadrat tetap, jadi ini nggak diakarkan ya. Jadi seharusnya ini nggak diakarkan. Ini nggak diakarkan, jadi ini kuadrat di sini. Oke, di sini kuadrat harusnya. Di sini tidak ada akar. Nah, jadi dapatkanlah ini. Kemarin ada kesalahan saya ketika mengerjakan. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, setelah dapatkan XP, kita cari T-nya dulu. Didapatkanlah si negatif 0,844 dan V-nya 22. Nah, P-value di sini T distribusi 0,844,22,2.
Nah, di sini dapatkanlah CP distribusinya itu 0,4078. Itu P value-nya. Nah, kita bandingkan dengan alfanya. Ternyata si P value ini lebih dari alfanya. Maka kita gagal tolak H0 atau kita menerima si H0. Bahwa rata-rata si brand A sama dengan brand B itu sama. Rata-rata yang untuk didapatkan tadi. Itu ya untuk apa namanya? Untuk tadi kesimpulannya. Selanjutnya kita ada di case 5. Nah, case 5 ini pertanyaannya, sebuah penelitian bertujuan menduga selisih pendapatan para profesor di perguruan tinggi swasta dan negeri. Jadi kita mencari nih ya, rata-rata ya, perbandingan selisih pendapatan profesor di perguruan tinggi sama swasta. Suatu sampel acak 100 profesor di perguruan tinggi swasta menunjukkan rata-rata 26.000 per bulan. Dengan standar deviasi $26.000 ya. Dan di sini $1.300, sedangkan satu sampel acak profesor dari perguruan tinggi negeri menunjukkan rata-rata $26.900 per bulan dengan deviasi $1.400 dengan ini ya, alfanya 5%. Nah, berarti dapat kita ketahui di sini bahwa N untuk yang N1 ini 100 profesor untuk yang di swasta, untuk yang N2 ini 200, dan untuk pendapatan rata-rata si profesor di swasta itu 26.000, ini rata-rata nanti X bar di 1, dan ini untuk standar deviasi 1, dan ini rata-rata X bar 2, ini rata-rata. Oke. Nah, di sini ujilah hipotesis bahwa selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Nah, kita cari nih apakah si gajinya ini, pendapatannya ini, apakah sama dengan, apakah tidak, ya. Nah, ini kita udah kelompokkan PTS sama PTN, yang tadi saya bilang tadi. Lalu kita H0 dan H1-nya tadi ya. Ini apakah sama pendapatannya, apakah pendapat sama atau pendapatan nanti berbeda. Nah, kita gunakan Z hitung dulu. Kita dapatkan ini min 5,5. Kita masukkan tadi ya, 26.000 $26.000, 26.900, rata dikurangkan, dikurang 0. Nah, ini 1.300 ya, standar deviasi kuadrat per N, standar deviasi kedua kuadrat per N. Oke. Dapatkanlah ini. Dan untuk tadi kan ini alfa per 2 ya, jadi 0,05 dibagi 2 dulu, hingga didapatkanlah 1,96. Berdasarkan tabel Z. Nanti kalian bisa buka tabel Z-nya ya. Oke. Nah, karena kita menggunakan tadi yang tidak sama dengan, maka kita menggunakan tutel. Oke, menggunakan tutel, jadi sehingga didapatkan ini pada daerah penolakan. Nah, karena terdapat pada daerah penolakan H0, maka kita tolak nih bahwa kita tolak H0 bahwa gaji rata-rata PTS ini tidak sama dengan PTN. Oke. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atau Bapak dosen yang telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.